Bismillahirrahmanirrahim. Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati rekan-rekan sekalian, alhamdulillah di tanggal 14 Ramadan ini, betul? 14 ya? Ada Bang Deci, alhamdulillah. Iya, 14 Ramadan betul lah. Berarti ntar malam Besok, bener. Iya. Alhamdulillah ya, kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Allah, khususnya di bulan Ramadan ini, di mana banyak teman-teman kita yang KTP-nya juga Islam, namun tidak Allah berikan kesempatan. Ya. Bisa jadi Quran itu bukan kita yang malas baca, tapi Quran yang gak mau dibaca sama kita. Begitu banyak orang kaya yang mampu biaya haji, apalagi umroh, tapi gak berangkat. Bisa jadi bukan dia yang malas, tapi Masjidil Haram, Masjid Nabawi yang gak mau diinjak sama dia. Iya, serem itu yang bikin kita jadi celaka ya. Ya Allah, kebaikan aja nggak mau dideketin sama kita. Nah, itu adalah bahan-bahan untuk kita menjadi orang-orang yang husnuzon dengan segala sesuatu, dan juga merendahkan diri kita di hadapan Allah ya. Begitu juga Al-Quran ya, bagi orang-orang yang berdosa dan bahkan masih sering melakukan dosa, nggak mau nempel di dirinya, menempel di ingatannya, sehingga seringlah si Quran itu hilang dari ingatannya. Udah apa nih juz 1 misalkan, juz 2 hilang ya, karena Quran nggak mau bersemayam di tubuh orang yang banyak dosa. Naudzubillah ya. Mudah-mudahan kalau kita lagi malas nih ya, naudzubillah, kita malas ibadah ke masjid, ke musola, bukan karena musolanya yang nggak mau diinjak sama kita. Itu yang repot tuh, kalau udah musolanya nggak mau, ya Allah. Beda yang lain kan? Iya, hina banget kita ya Allah. Itu tuh pelajaran tasawuf ya. Gitu. Makanya selagi kita punya duit buat nyetor haji, buat nyetor umroh, kita setor dah. Membuktikan kesungguhan kita gitu. Setornya motor baru lagi ya, alhamdulillah. Tapi Touring. iya, touring. Nah, ini di hadapan saya ada buku. Sebelumnya kita baca suratul Fatihah untuk penulis ini buku, untuk diri kita dan juga keluarga kita, untuk JNE. Allah berikan keberkahan, Allah berikan panjang usia, Allah berikan kemanfaatan khususnya untuk diri pribadi dan orang sekitar. Juga Allah banyakkan umur kita, sehatkan badan kita, bertemu dengan Idul Fitri, kemudian nanti Idul Adha, ya. Kemudian juga anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, istri-istri kita menjadi istri yang soleha, dan juga kehidupan keluarga kita menjadi sakinah, mawaddah, warahmah, amin ya rabbal alamin. Hajat kita semua dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak sekalian, ini saya beli buku sekitar tahun 2003 nih. Ya. Masih kuliah, kemudian juga disuruh ngisi banyak tempat. Akhirnya saya coba cari buku yang memang isinya sama dengan kitab-kitab kuning ya, Fathul Qorib, kemudian Syarah Safinah yaitu Kasyifah. Nah, ini ada bukunya nih,
yang memang mengutip dari beberapa kitab tersebut. Ini buku yang ditulis oleh Dr. Andes Haji Abu Jamin Roham. Judulnya Menggali Berkah. Iya, Abu Jahal Abu Lahab itu saudaranya. Ya. Menggali berkah Ramadan, ya. Menggali berkah Ramadan. Di sini ada tentang sejarah puasa, ya. Umat manusia puasa pada tumbuhan dan hewan, ya. Kalau puasa pada hewan itu ketika ayam sedang mengerami telurnya. Ayam betina mengerami telurnya, dia puasa. Iya. Iya aja dah. Itu puasanya beda-beda ya. Kalau manusia dan jin sama puasanya. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Nah, namun ya lagi-lagi konsentrasi daripada mahasiswa dan dosen akademisi bagian terjemah ya, program studinya terjemah, khususnya terjemah bahasa Arab, itu mengecek buku-buku, baik buku-buku kuno yang berbahasa Arab maupun buku-buku sekarang yang berbahasa Indonesia. Dicek ya, dosen-dosen itu kalau lagi baca buku bahasa Indonesia bukan dia nggak bisa bahasa Arab, bukan, tapi dia lagi ngecek ini buku yang berbahasa Indonesia benar atau enggak ya. Nah ternyata nih saya lagi baca-baca lagi kemarin di halaman 32 mungkin kekeliruan menulis ya. Jadi di sini terkait apa yang keluar dari zakar. Tahu zakar? Ya. 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 Keluar dari zakar itu ada mani, ada bukan duit ya, mani. Semen. Dia semen putih. Iya, masih udah cair dicampur air. Ya, mani, kemudian wadi sama madhi. Nah, di sini ditulis betul madhi, tapi ialah cairan yang keluar pada saat seseorang tengah tertidur, banyaknya bagaikan setengah kejamban dan sifatnya lebih encer serta kebiasaan berwarna agak kekuningan. Ini terjadi mungkin seseorang terlalu berat beban, derita fisik atau terlalu letih berpikir. Ia keluar tanpa lezat, bahkan terkesan pusing. Nah, kalau definisi yang saya dapatkan dari beberapa kitab kuning, madhi itu keluar sebelum mani yang berdasarkan syahwatnya, madhi itu. Nah, akhirnya saya ganti nih, saya coret jadi wadi. Itu berdasarkan keilmuan yang saya dapetin. Gitu. Kemudian di sini ada lagi ya, mungkin salah tata ya, kurang tepat tata letak maksudnya. Madi, ya ada temen yang namanya Madi. Nah dia tulisnya Madi nih, bukan Madi. Ialah cairan yang sedikit kental. Dibayangin bisa atau digambarkan dalam pikiran. Biasa ia keluar karena terjadi ereksi menjelang atau sesudah buang air kecil. Nah, di sini harusnya madhi. Gitu. Jadi ya lagi-lagi penulis biasanya menulis di awal itu kalau ada salah mohon dikoreksi. Biasanya gitu ya. Mohon dikoreksi, diinfo ke penulis ataupun penerbit. Yang namanya manusia ya, ma'ulul khata wa nisyan. Tempatnya salah dan lupa. Nah ini dua hal ini yang keluar itu tidak batal ya, kalau keluar ya nggak batal Wudunya. iya puasanya kalau wudu batal Ya. ma kharijul minal qubul ya, apa yang keluar dari kemaluan depan maka batal wudunya, tapi puasanya nggak batal. Kecuali mani yang disengaja maka batal. Ya, siang hari tapi ya siang hari keluar maka batal keluar mani dengan sengaja. Kalau lagi tidur tiba-tiba ereksi keluarlah mani maka nggak batal kalau lagi tidur ya pas tidur tanggung batal ya. Nah yang saya mau kupas di sini adalah
doa-doa selama Ramadan. Nah, selain doa-doa yang banyak di sini, ya, lagi-lagi Ramadan disarankan oleh para guru-guru kita untuk banyak baca Al-Quran. Nah, kalau bisa 10 hari hatam, 10 hari hatam, 10 hari hatam, 3 kali hatam. Bahkan di pesantrennya Ustaz Khozin yang kemarin JNE ngadain acara bersih-bersih, itu 4 kali hatam dalam taraweh doang selama Ramadan. Salat taraweh itu 4 kali hatam, cuman karena pandemi katanya dikurangin jadi cuman 1 kali hatam. Nah, yang mau ngerasain bacaan imam taraweh dengan susunan ayat Quran dari juz 1 sampai juz 30 silakan di pesantrennya Ustaz Khozin di Sunter, Jakarta Utara. Tuh baca Quran ya, nggak ada lagi. Amalan paling afdol di Ramadan baca Quran. Ya buat kita ya baiknya ada teman yang lebih mahir membaca Quran, ya di depan dia kita baca. Murojaah namanya. Sebagaimana malaikat Jibril turun ke Nabi Muhammad ya di bulan Ramadan, akhir Ramadan Nabi itu sebanyak 2 kali, tujuannya agar Nabi Muhammad murojaah. Ya, murojaah hafalan, kalau Nabi Muhammad hafal ya. Murojaah. Ya, Nabi aja yang masih murojaah, masa kita nggak mau baca aja? Oh, salahnya banyak, dosanya besar. Ya, dosanya besar. Baca Quran salah, dosanya besar. Kenapa? Karena bukan dalam tahap belajar. Kalau dalam tahap belajar salah masih dapat pahala. Tapi kalau sudah tidak belajar baca Quran lagi, ketika salah maka dosanya besar. Tuh. Nah, di halaman 50 ini ada doa-doa selama Ramadan. Doa-doa yang paling digemari oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, Subuhun Kudusun Rabbuna wa Rabbul Malaikati Warruh. Nah, ini biasa dibaca setelah sholat witir, ketika jamaah tarawih kemudian ditutup dengan witir. Bacanya ini, Subuhun Kudusun Rabbuna wa Rabbul Malaikati Warruh. Maha suci, maha puji, wahai Tuhan kami, Tuhan malaikat dan ruh. Kemudian yang kedua, Subhanal Malikil Quddus, itu juga dibaca ketika selesai witir. Subhanal Malikil Quddus 3 kali baca. Kemudian Rabbul Malaikati Warruh. Selanjutnya, La ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar min sakhatika wan nar. Boleh. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Boleh seperti itu ya. Di sini tulisannya la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Baca itu ya. Jadi kalau ya Quran aja nggak kebaca, inilah minimal ya. La ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Baca itu. Kemudian Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi lisani nura waj'al fi sam'i nura waj'al fi basari nura waj'al min qalbi nura wa min imami nura waj'al min fawqi nura wa min tahti nura Allahumma a'tini naura. Nah, ini jarang dibaca nih ya. Jarang dibaca yang ini. Yang paling banyak itu Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus. Nah, itu yang sering dibaca. Subhanal Malikil Mawjud, Subhanal Malikil Ma'bud, Subhanal Malikil Hayy alladzi la yanam wa la yamut wa la yafutu abada. Subuhun Kudusun Rabbuna wa Rabbul Malaikati Warruh. Itu yang biasa dibaca. Nah, itu baca dah sering-sering ya. Umumnya asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah
nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar atau min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Itu biasanya dibaca oleh para pengurus masjid mushola menjelang maghrib atau menjelang berbuka. Padahal itu dari mulai pagi sampai malam baca itu terus, ya, boleh. Timbang Quran nggak tamat-tamat, nggak hatam-hatam ya. Itu satu loh. Amalis 30 ya, baca dah ya. Nasihat guru kita itu penting itu. Ya, nasihat juga buat anak-anak kita, istri-istri kita. Ya. Iya. Maksud istri doang, istri kita gitu ya. Itu aja ya dari saya. Mudah-mudahan yang sedikit manfaat dapat kita amalkan, karena kalau banyak kita nggak amalkan ya takutnya yang tadi balik ke pertama, ilmunya kabur ya, nggak diamalkan. Kemarin saya sampaikan tentang amalan memperlebar sirot ya. Nanti ketika kita ya berjalan di jembatan menuju surga itu ada yang namanya sirot ya, bentuknya kayak gawang ya. Nah, kemarin ada yang minta, Yuhardi minta bacanya setelah sholat 5 waktu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah ilaha wahida wa rabbana syahida la ma'budu illa huwa wa nahnu muslimun. Dibaca 3 kali coba di sholat untuk memperlebar sirot ya, yang mana rambut dibelah 7 ya, nggak kebayang dah cara ngelewatinnya. Amalan kurban nggak ada, amalan biasa sholat ke masjid jarang ke masjid. Nah, salah satunya itu dah baca ya, untuk membantu kita selamat ya ketika harus melewati sirot. Semua manusia lewat ya. Cari caranya ya. Yang menolong kita salah satunya adalah anak yang hafal Al-Quran ya. Anak nggak hafal Quran, kita jarang ke masjid, hewan kurban nggak pernah beli buat motong kurban ya, itu baca salah satunya ya. Memperlebar sirot enak, kalau udah lebar kan enak. Ini 1 lembar rambut dibelah 7 kita lewatin, gimana caranya ya. Tajamnya minta ampun, lebih tajam daripada silet. Orang tambang aja kita lewatin bisa jatuh kita, apalagi itu ya 1 rambut dibelah 7 ya. Rambut udah tipis, apalagi yang rambut yang sering dirawat, aduh udah lembut tipisnya lah, licin banget, semut aja keleset. Apalagi dibelah 7 kita lewatin, yang mana di bawahnya itu udah membara api neraka ya. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kita bisa selamat ya. Amin. Melewati jembatan atau sirot tersebut. Bukan sirot mustaqim ya, sirot namanya. Ya, sekian. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat kita amalkan sehingga membawa keberkahan, keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dan terima kasih. Maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.